Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعد أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال عن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu. Rawahul khamsatu wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. An Urwa bin Mudarris radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis melalui jalur Urwah bin Mudarris, semoga Allah senantiasa meridhoi beliau. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatana hazi, siapa orang yang hadir sholat subuh bersama kami, hazihi, di tempat ini. Di mana? Yakni bil Musdalifata, yaitu di Musdalifah. Fawaqafa ma'ana, dan wukuf bersama kami. Hatta nadfa'a, sampai dia bergegas melanjutkan. Waqad waqafa bi Arafata, maka sungguh dia telah wukuf di Arafah. Qabla zalika, dari yang sebelum itu. Lailan aw naharon, baik waktu malam dan waktu siangnya. Faqad tamma hajjuhu, maka sudah sempurna hajinya. Wa qada tafasahu, dan sudah ditunaikan dari berbagai keperluannya. Rawahul khamsatu, meriwayatkan hadis ini oleh imam hadis yang 5. Wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, dan mensahihkan hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Huzaimah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi Allah memberikan karunia yang besar kepada kita, baik karunia iman Islam, terlebih karunia sehat wal afiat. Dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang masih berbicara tentang hal yang berkaitan tentang haji. Saya ingin membuka kepada teman-teman semua yang mungkin kadang kita ngaji, kadang enggak. Jadi seakan-akan banyak yang tidak nyambung gitu. Kami dulu waktu belajar di pesantren, saya itu SD. Jadi saya lebih banyak nggak paham daripada pahamnya. Sudah begitu saya dibelikan kitab besar-besar yang dulu harganya lumayan, padahal saya nggak bisa baca. Dibelikan kitab tapi saya nggak bisa baca. Sama seperti Ustadz Ridwan beliin anaknya itu kitabnya di pondok kami itu adalah hampir 1 juta ya, kitab Arab, padahal suruh baca Anwar juga belum tentu kebaca itu. Kalau itu kertas ujian UTS itu bisa jadi kertas gorengan nantinya itu. Tapi itu enggak, kertas UTS kitab gitu. Orang tua saya, guru saya cuma bilang, yang penting datang dengerin, suatu saat pasti ada manfaatnya. Jadi jangan bilang kita nggak paham nih tentang haji. Nanti kalau sudah Allah bikin futuh, antum berangkat, nanti ingat omongan saya. Oh, saya di tempat haji. Dulu Ustadz Yusuf bilang di sini ada tempat-tempat mustajabah 7 di Mekah. Di mana? Kita ingat-ingat, Allah kasih ingat. Oh Multazam, oh Hajar Aswad, oh Maqam Ibrahim, oh di bawah talang emas, ketika sa'i, Sofa dan Marwah. Itu nanti teringat gitu. Jadi jangan mikir, aduh ini nggak nyambung nih, saat makin nggak ngaji makin bunyeng pala kita gitu. Mana nggak diupload lagi, makin pusing lagi aja kan. Iya, maksudnya jangan berpikir seperti itu, jangan. Ikutin aja, nanti ada foto. Saya punya orang tua sama nih baca Bulughul Maram Pak Haji Murdo di Polres Jakarta Selatan itu. Karena ngajinya kayak kita gitu, tiap minggu gitu. Di Polres dia baca itu Bulughul Maram sampai hatam gitu. Mau yang ngaji berapa dibaca sampai hatam. Ala kulli hal yang bisa berangkat haji dan umroh datang bilang, alhamdulillah Ustaz, walaupun saya nggak paham semuanya, setidaknya saya ngerti apa yang disampaikan Ustaz. Jadi jangan sampai ada manage, kayaknya makin lama makin pusing nih kajiannya, makin nggak nyambung otak kita. Enggak, nanti tetap ada manfaatnya, bisa dipahamin ya. Jangan dijual nih kitabnya nih, oh dijual aja pakai kitab bisa dijual kali ya, lumayan kali. Jangan gitu. Nanti wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Allah akan mencatat amal-amal perbuatan kalian, wa atharahu, dan bekas-bekas amal kalian. Tempat duduk, langkah kita, tangan kita, mata kita, sampai kitab kita nanti ngasih persaksian tentang kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di dunia. Jangan merasa, waduh, semakin nggak ngaji saya semakin tersesat ini. Jangan, tetap ngaji walaupun tidak paham. Nah, hadis pertama yang kita baca dari sahabat Urwah bin Mudorris ini mengingatkan kepada kita kembali tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat seseorang ingin melakukan ibadah haji. Jangan sampai orang sudah bayar mahal tapi ibadah hajinya ditolak sama Allah. Sama orang sudah bayar umroh, karena dia tidak paham, umrohnya sia-sia. Sehingga perlu diperhatikan. Dalam haji ada bahasa khusus yang perlu dibedakan. Kalau kata wajib di dalam sholat, kata wajib di dalam zakat, kata wajib di dalam urusan-urusan muamalah itu maknanya sama.
sesuatu yang harus dilaksanakan, namanya juga wajib. Sholat wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka hukumnya berdosa. Begitu pula paham sunnah di dalam ibadah selain haji itu kita pahamin, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi dalam bahasa haji, namanya rukun, namanya wajib, itu sesuatu yang tidak sama, sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu yang disebut rukun haji adalah satu perkara perbuatan yang apabila perkara ini tidak dikerjakan, maka dipastikan hajinya tidak akan sah dan tidak bisa diganti dengan sebab membayar dam atau denda. Ini rukun. Kalau dibilang wajib haji, sesuatu yang harus dikerjakan, akan tetapi bila terpaksa ditinggalkan, masih sah ibadah hajinya, tetapi terkena hukuman wajib bayar dam. Ini bedanya rukun sama wajib haji. Rukun ada 5 tuh, dari niat dia ihram, daripada dia tawaf, daripada dia wukuf di Arafah, dari dia sa'i dan tahallul, itu namanya rukun haji. Harus dikerjakan, tidak sah bila tidak dikerjakan. Nah, ada kasus yang terjadi kepada sahabat Urwah bin Mudarris, sang periwayat hadis ini cerita nih. Beliau datang waktu saat haji wada, terlambat datang pada haji wada. Nabi sudah melakukan ritual wukuf di Arafah. Selesai wukuf di Arafah, maka Nabi bermalamlah di Muzdalifah. Berarti wukuf 9 Zulhijjah udah selesai. Masuk 10 Zulhijjah, Nabi bermalam di malam 10 Zulhijjah, malam takbiran Nabi di Muzdalifah sampai dengan waktu subuh. Berarti 9 Zulhijjah udah lewat. Datang nih sahabat Nabi, Urwah bin Mudarris ini datang. Nabi, iya, tadi saya ikut sholat subuh sama antum Nabi di sini di Muzdalifah. Kata Nabi, iya. Saya kira-kira bisa sah nggak hajinya? Kata Nabi, ente wukuf nggak di Arafah? Enggak, baru nyampe. Baru nyampenya 10 Zulhijjah. Enggak ikut wukuf, cuma ikut sholat subuh di Muzdalifah. Karena kita wajib haji bermalam di Muzdalifah sampai subuh kalau bisa. Cuma ikut subuh doang. Maka kata Nabi di sini, man syahida sholatan hadhi yakni bi Muzdalifah. Siapa orang yang hadir di sini melakukan sholat subuh di Muzdalifah bersama kami, fawaqafa ma'ana, dan wukuf bersama kami, hatta waqad waqa'a fi Arafah, sampai dia benar-benar wukuf di Arafah, maka baru sempurna hajinya. Sekarang saya tanya, kamu wukuf nggak di Arafah? Enggak, ya nggak sah hajinya. Walaupun sesaat semenjak zawal zuhur sampai sebelum waktu malam, hanya sesaat dia berdiam di Arafah, tetap harus berdiam. Maka nanti wukuf di Arafah itu macam-macam tuh. Nanti kita lihat ada ambulan masuk tuh. Orang yang haji lagi sakit gitu, tetap dia wukuf di atas ambulan. Taruh udah selesai, jalan lagi gantian gitu. Kenapa? Wukuf di Arafah itu wajib haji. Sama yang saya bilang, jangan sampai orang, Nabi mengatakan khuzu anni manasikakum, ambillah daripada diriku cara manasik haji. Jangan sampai keblinger-blinger gitu, ngajinya ketiduran. Yang ingat dari omongannya Ustadz Yusha, jangan sampai orang haji umroh nggak bisa nyium hajar aswad. Dia bela-belain bagaimana caranya. Dia tahu nggak boleh menyentuh kain kiswah Ka'bah, tidak boleh menyentuh hajar aswad. Kalau kita lagi tawaf 7 kali nggak boleh, rusak tawafnya. Nanti kalau tidak tawaf, artinya kita muternya muter sunnah, boleh kita nyium hajar aswad. Dia nggak tawaf 7, memang niat mau nyium hajar aswad, nggak bisa-bisa. Kenapa? Musim haji penuh.
Kalau nggak tahu jamnya, nggak punya fisik yang kuat, nggak bakal bisa nyium Hajar Aswad. Akhirnya dia punya kesempatan tuh nyium Hajar Aswad, bahkan lenggang. Bukan cuma mencium Hajar Aswad, dia bisa meluk Multazam tuh. Maka dengan senang hati dia kembali ke penginapan. Dia cerita sama teman-temannya, alhamdulillah, mungkin karena amal aneh bagus sekali di kantor ya. Aneh bukan cuma nyium Hajar Aswad, aneh bisa meluk Musdalifah, nangis aneh bisa. Terus aneh bisa sholat di belakang makom Ibrahim dengan senang, dengan tenang aneh. Kapan? 9 Zulhijjah kata dia. Mekah pas sepi kata dia. Iya orang lagi kemana? Lagi wukuf di Arafah. Dia nyium Hajar Aswad. Yang nggak sah hajinya. Karena apa? Ketiduran yang dia pikirin nyium Hajar Aswad. Makanya jangan melakukan perbuatan nggak sesuai dengan aturan Nabi. Ya sepi lah, orang Mekahnya lagi kosong, lagi pada wukuf. Ini menjadi rukun haji. Jadi kalau yang namanya rukun, hati-hati jangan sampai kita salah. Begitu pula dengan tawaf, niat ihram, tahallul dan lain sebagainya. Ini diingatkan kita tentang adanya rukun haji yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah wukuf di Arafah walaupun sesaat. An Umar radhiyallahu anhu qala, bercerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum qala, beliau mengatakan, innal musyrikina, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy Mekah, kanu mereka la yafiduna, tidaklah turun mereka ke kota Mekah hatta tatlu asyamsu, kecuali ketika sudah terbit matahari. Wa yaquluna asyrik sabir, dan mereka ketika masuk ke kota Mekah mengatakan asyrik sabir. Asyrik terbitlah, sabir gunung Sabir. Karena di situ ada penghulu mereka. Artinya bapak moyang mereka dari suku Huzail namanya Sabir, dikubur di sana di Gunung Sabir, makanya dipanggilnya Sabir. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalafahum, berbeda dengan mereka. Fa'afadha, maka Nabi turun ke kota Mekah qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbitnya matahari. Apa maksud hadisnya? Begini, pertama, orang Islam itu nggak boleh tasyabuh sama orang-orang musyrik, nggak boleh, haram hukumnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa orang yang menyerupai kepada satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kita nggak mengenal yang namanya Nairus Makhroja, kita nggak kenal tuh. Apa Nairus Makhroja? 2 malam agung mereka. Kapan? Malam tahun baru dan malam Natal. Kita nggak kenal itu. Diganti hadiah buat kita adanya apa? Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu 2 hari raya kita, bukan Nairus Makhroja. Yang melakukan tahun baru itu bukan tahun baru kita, nggak boleh dipaksakan. Ketika kita mendapatkan karunia 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, untuk mengganti hari raya Nairus Makhroja yang ada pada tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu malaikat juga protes sama Allah. Ya Allah, orang-orang kafir semuanya dapat 2 hari raya, orang Islam dapat 2 hari raya, kok kami nggak dikasih 2 hari raya nih Allah? Maka kata Allah, diberikan hadiah hari raya buat malaikat-malaikatnya Allah 2 juga, tapi terjadinya pada malam hari. Pertama pada malam Lailatul Qadar, yang kedua pada malam nisfu Sya'ban. Itu 2 hari raya malaikat-malaikatnya Allah bebas turun ke bumi, ke langit untuk melakukan silaturahim. Makanya kita nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar dianjurkan banyak ibadah karena banyak malaikat-malaikat yang turun dia nih. Gua ngeliat Bang Erwin tahun kemarin tidur, sekarang tidur lagi aja tadi. Kagak ada amalnya lu tadi. Tiap tahun gua turun lu masih jadi jalan. Aduh, nggak bener.
alasan gak nisfu Sya'ban capek, diturun tuh malaikat, diapalin tuh tampang kita, Lailatul Qadar lagi, dikatain kita sama malaikat. Intinya kita nggak boleh sama. Orang Yahudi itu nggak demen miara jenggot, dikatain kayak unta, dicukur. Nabi bilang sunnah memanjangkan janggut, bisa dipanjangin, potong kumisnya, panjangin janggutnya, sunnah Nabi. Orang Nasrani demen pakai baju merah, Nabi demennya pakai baju hijau. Ini nggak ada kaitan partai, ini nggak ada. Bukan jelekin yang merah, nggak. Ini bener. Nabi demennya pakai baju hijau. Kalau kesukaan Nabi warnanya putih, tapi dia nggak pernah pakai warna merah. Jadi Nabi hampir meninggalkan warna merah. Ini nggak ada kaitan sama partai, nggak ada. Enggak, mohon maaf, ini nggak ada kaitan sama partai. Terserah mau diedit atau enggak, tapi saya nggak ada omongan sama partai gitu ya. Ini ngomongin jangan sama orang musyrik. Bukan berarti yang pakai baju merah orang musyrik, enggak ngomong itu saya. Saya ngomong jangan sama seperti orang. Antum pakai anting, pakai kalung gitu, itu nggak boleh tasyabuh bin nisa, itu sama perempuan. Nanti waktu tahallul perempuan haram membotak kalau kita sunnah. Kenapa? Tasyabuh nanti dia. Nggak boleh laki-laki pakai kalung. Saking bencinya dulu Nabi Ibrahim, orang yang kaya raya, yang dikasih kalung sama Nabi Ibrahim itu anjing-anjingnya. Yang jaga hartanya itu dikasih anjing, kasih kalung sama Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman dikasih kalung sama Nabi Sulaiman, anjing-anjing. Jadi saya kalau ngeliat laki-laki pakai kalung tuh ingat anjingnya Nabi Ibrahim saya. Ingat anjingnya Nabi Ibrahim, saking kayanya dikasih kalung emas anjingnya gitu. Jangan tasyabuh bin nisa, haram. Jadi segala sesuatu yang menyerupai kepada lawan jenis hukumnya haram. Nggak boleh. Laki-laki boleh nggak pakai BH? Nggak boleh. Tasyabuh bin nisa. Biar kata besar juga nggak boleh. Harus pakai kaos singlet. Boleh nggak perempuan pakai pakaian? Jangan. Semuanya ada tetapnya, ada tempatnya. Bahkan sampai kain kafan pun dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jangan tasyabuh. Nah, hadis ini berkaitan, ada tradisi orang-orang kafir Quraisy itu kalau datang teriak-teriak gitu. Mereka mengatakan asyrik subair, asyrik sabir gitu. Karena gunung itu ada makam Sabir, orang yang dulu memiliki kekuatan, seakan-akan berilah kami kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuh kami termasuk orang Islam. Setiap masuk ke kota Mekah, asyrik sabir, asyrik sabir. Mereka mengatakan itu. Dan itu sudah terdengar, tradisi itu sudah terdengar. Maka Rasul ketika melaksanakan ibadah haji, ketika sudah bermalam di Muzdalifah melakukan sholat subuh, batasnya sholat subuh, Nabi mengatakan kepada yang haji, masuk ke kota Mekah, lakukan tawaf ifadah, kalau bisa jangan sampai sudah datangnya matahari. Pagi-pagi buta udah datang, buat bedain sama orang kafir dalam ibadah. Saking Nabi pengennya gitu. Ini bicaranya sunnah afdoliyatnya, afdolnya sebelum matahari terbit. Pagi jam berapa? Dari Muzdalifah masuk malam ya. Habis subuh bener kan? Karena dianjurkan ngikuti Nabi habis subuh masuk kota Mekah supaya nggak sama nih sama mereka. Ketika mereka masuk kota Mekah berbondong-bondong teriaknya asyrik sabir, kita juga masih teriak, masih labbaik Allahumma labbaik kita. Jangan sama orang-orang musyrik sama orang-orang kafir. Tapi kalau tidak memungkinkan lagi, maka orang tidak mengapa masuk kota Mekah waktunya setelah terbit matahari. Tapi kalau ngomongin afdol adalah waktu pagi. Kata Umar, jangan sampai nih Nabi ngajarin kita selalu sama orang-orang musyrik. Walaupun banyak tradisi orang-orang terdahulu yang diintrodusir oleh agama Islam tidak dihapus karena Islam menganggap masih banyak manfaatnya. Dulu tradisi akikah itu tradisi yang ada pada zaman jahiliyah udah ada. Akikah itu sudah ada. Mereka bahagia senang dengan kelahiran, dipotongin kambing, dipotongin onta. Dalam satu riwayat kakeknya Nabi itu memotongkan 100 ekor unta buat Nabi ketika Nabi lahir gitu. Berarti Nabi keturunan orang kaya nggak? Orang kaya. Nabi itu ngelamar Siti Khadijah itu berapa harta yang Nabi bawa. Jangan dibilang Nabi, gua mau nikah sama janda aja yang kaya dan ngikutin Nabi. Nabi itu orang kaya. Lu mah numpang hidup.
Jangan nyamain nama Nabi gitu. Giran begitu aja lempengan dapet janda lu nyamain nama Nabi. Sholat malam lu samain nama Nabi. Kan orang alasan gua nyari jandanya. Enggak, Nabi itu orang kaya. Waktu lahir lebih, bahkan riwayat mengatakan di atas 100. Cuma bedanya ketika mereka lahir dipotongkan kambing, diambil darahnya, diusap-usap kepala bayinya supaya berkah nih darahnya menurut orang-orang Yahudi. Tapi sama Islam, potong kambingnya jadiin syariat sunnah untuk melakukan akikah. Tapi jangan darahnya, ganti pakai minyak yang wangi, diletakkan kepada kepala bayi untuk diubun-ubunkan, didoakannya. Baca Rabbi habli minas sholihin. Kita sunnah tuh kalau mau akikah, kita bawa bayi kita untuk ke guru-guru kita biar didoakan. Termasuk pengantin baru yang istrinya belum demen sama dia, maka setiap habis sholat ubun-ubunannya didoain. Hah? Bukan, jangan, nggak habis sholat di atas mukenanya nih, di atas apa bagian sininya didoain sama seperti bayi yang didoakan gitu. Kalau bayi bacanya Rabbi habli minas sholihin. Kalau istri bawa ayam ke rumah. Ada itu doanya dan diajarkan, memang dibacakan di ubun-ubun. Satu. Kedua apa? Biarin aja biar melek dulu ya. Apa bacanya? Bodo amat. Kedua, kita dianjurkan tahnik untuk imunisasi syariat, dikasih itu. Kenapa dimasukkan? Supaya tertelan tuh. Sama seperti Nabi berikan kepada salah seorang sahabat Nabi, Zaid bin Harisah kalau tidak salah. Diludahin sama Nabi ketika punya anak, Tolhah kalau tidak salah. Tolhah bin Ubaidillah. Dia perang, ketika perang anak yang satu-satunya meninggal dunia nih. Maka istri yang sholihah, dia nggak mau ngabarin suaminya, biarin aja suaminya perang dengan benar. Anaknya dimandikan, dimandikan, dikafankan, ditaruh di kamarnya dengan tenang. Maka dia mandi, dandan yang cantik. Suaminya pulang karena anak satu-satunya, mana anakku? Jangan ganggu, lagi istirahat dengan tenang. Saya kangen nih, nanti aja dulu. Kamu nggak ngeliat saya gitu. Oke nih, oke. Main dulu. Main dulu dia udah seneng, kangen kan sama anaknya, udah selesai gitu. Istrinya cuma bilang begini. Kalau seandainya kamu dititipi satu barang, lalu barang itu diminta kepada pemiliknya, kamu berikan atau kamu tahan barang itu? Ya berikanlah, bukan hak kita. Kasih kepada pemilik. Sekarang bagaimana kalau anak yang kau dititipkan oleh Tuhanmu diambil oleh Tuhan? Bangun dia, nggak bisa begitu. Kalau itu mah beda urusannya. Ini mah barang, ini mah anak, nggak bisa gitu. Apa bedanya? Nggak bisa begitu. Dia lihat, dia marah-marah. Kenapa nggak ngabarin? Minimal WhatsApp kek, SMS kek. Kenapa nggak ngirim kabar? Kan saya bisa pulang lebih dulu. Ah nggak benar. Dia marah, datang ke rumah Rasul. Cerita salah nggak istrinya? Nggak salah. Sama Nabi didoakan, salah satunya disemburcu. Dari dia lahirlah kalau tidak salah 10 anak yang semuanya hafal Quran. Buka. Jadi nanti beli ya. Saya tanggal 1 Oktober Maulid Nabi di pesantren. Saya punya orang tua neliti 13 tahun. Saya mah kedapatan enaknya doang. Meneliti tentang sanad guru keilmuan, supaya antum tanya sama saya, Ustadz Yusa dasar ngajinya sama siapa? Saya ngaji sama ayah saya, Kiai Haris. Gurunya Kiai Haris siapa? Ada 4 jalurnya sampai Rasulullah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nggak keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau teliti itu 13 tahun. Alhamdulillah sudah jadi di bulan ini mau dicetak supaya kita nggak usah takut belajar gurunya siapa, nggak dianggap pengajian yang sesat dan menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Salah satu sanad gurunya itu ada namanya Mbah Kiai Idris Kamali namanya. Mbah Kiai Idris Kamali Tebu Ireng, Jombang. Masih murid dan dianggap murid sama Mbah Hasyim Asy'ari ini.
Orang yang merawat dan berkhidmatnya itu orang Jakarta ini. Saya lupa nama kiainya, tapi sudah meninggal orangnya. Khidmatnya sama Kiai Idris Kamali dan ada di dalam sanad itu. Karena capek ngurusin kudanya Kiai Idris Kamali, dia jarang ngaji gitu. Kalau kita kan alhamdulillah sering ngaji kan. Ya walaupun hari Rebo doang sama hari Kemis gitu kan, tapi masih sering ngaji kan. Dia saking capeknya nggak sempet. Karena dulu pagi jam 2 udah nimbain air. Supaya gurunya pas mandi mau sholat tahajud udah ada airnya. Selesai dipakai mandi dia nimba lagi supaya gurunya nanti sholat subuh tinggal pakai. Nanti jam 7 dia nimba lagi buat supaya gurunya mau sholat doa udah ada airnya. Gurunya istirahat habis ngajar qailulah antara jam 9 sampai waktu mau zuhur, dia nyuci kuda-kudanya dicuci semua. Tak giliran mau ngaji, gurunya ngajar habis zuhur dia ketiduran. Bangun jam 2. Ngelayanin lagi, dia ngelayanin. Berapa tahun tuh? Ada hampir 12 tahun begitu aja. Kagak ngaji-ngaji, 12 tahun nyuci kuda gitu. Orang tuanya udah berpikir di pesantren 12 tahun mah Masya Allah ini mah jangankan suruh jadi imam, ini mah mimpin tahlil suruh ceramah, aduh udah pasti hebat ini mah 12 tahun ya kan. Oh ngaji di PLN cuma Rebo Kamis aja udah jadi kiai di rumah ya kan. Nah, udah ustadz, Ustadz Saiful sehat ya kan. Yang penting story kita story yang baik-baik aja udah dipanggil Ustadz Adi ya kan ya. Ntar kita ditanya, gue tanya guru gue lagi dah. Biar amat. Suruh pulang dia sama orang tuanya. Maka dia ngadu sama Kiai Idris Kamali. Kiai, saya disuruh pulang sama orang tua saya gitu. Ya pulang no. Boten nopo-nopo monggo. Anu Kiai. Aku bingung payah ini kok. Bingung apa kari mulai ki? Ongkosnya gue balik. Bukan itu payah, apa ya? Orang tua saya udah nyiapin tempat buat saya ngajar. Nyangkanya saya bisa baca kitab. Ya wis kari ngajar tau. Kitab akeh wis kari gowo wis ngajar ngono. Aduh. Pripun ya. Udah pusing banget ibu. Apa yang dipusing dia? Saya 12 tahun di sini enggak sempat belajar Yai kata dia. Sibuk ini. Wis pulang ngono. Tapi gimana kalau suruh ngajar? Mangap, suruh mangap diludahin. Cuy. Pulang ngono ngaji. Pulang dia. Maka sampai rumah keberkahan Kiai Idris Kamali dibukain kitab, dia bisa baca. Seakan-akan Allah transfer ilmunya ke Idris Kamali kepada murid. Abu Hurairah itu 126.000 hadis sanadnya dari Rasul kuat semua. Dari mana dia bisa menghafalkan itu? Dapat sir keberkahan Rasulullah SAW. Bahkan kalau Habib Kuitang dulu, Habib Abdurrahman Kuitang, waktu beliau masih khalifah meninggal itu Habib-Habib yang deket ya. Saya cerita dari orang tua karena memang hadir jasadnya masih pakai sarung, masih pakai baju koko gitu. Itu mohon maaf ya, saking mau nyari berkahnya itu bekas iler yang keluar terakhir dia wafat sama Habib diambil keberkahan. Orang sekarang wah ekstrim banget, yang diambil berkah bekas minumnya diambil. Itu teknik juga begitu tuh. Kita berharap teknik sama orang yang baik, yang benar. Mudah-mudahan kebaikan yang ada pada guru kita nular sama anak kita. Kenapa? Kita nggak yakin sama diri kita. Kita nggak yakin sama amal kita. Kita butuh keyakinan yang kuat kepada guru-guru kita. Itu di teknik. Nah ini tradisi-tradisi yang dulu ada sama Nabi nggak semuanya dihapus. Enggak. Tawaf itu tradisi jahiliyah. Tapi muternya itu muterin patung-patung. Maka patungnya diberantas menjadi syariat ibadah rukun haji tawaf di situ. Jadi banyak kalau dibilang kayaknya tradisinya itu kholwat hampir sama tradisi terdahulu. Ya sama, memang satu Tuhannya sama. Sebelum ente rubah-rubah tuh jadi sesuatu yang ada tendensi dan ada perubahan berdasarkan pimpinan masing-masing. Padahal dinul Islam milata Ibrahim memang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu, makanya syariatnya hampir sama. Bisa dipahami. Jadi bukannya kita niru mereka, enggak. Memang kita penyempurna milata Ibrahim, penyempurna dari ajaran agama-agama terdahulu. Bisa dipahami? Jangan tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Jangan tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Satu hadis lagi. An Ibnu Abbasin
satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas wa Usamah bin Zaidin, dan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, qala, keduanya berkata sama persis, lam yazalin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulabbi, untuk membaca talbiyah, hatta roma jamratal aqabati, sampai dengan Nabi melempar jumrah Aqabah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ada rukunnya, nanti kita melakukan ibadah haji itu melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, melempar batu kerikil 7 pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Nabi Muhammad SAW senantiasa tetap melakukan talbiyah. Artinya pada tanggal 10 Zulhijjah masih disunahkan melakukan talbiyah sampai dengan melempar jamrah. Kenapa melempar batu 7 ini? Kenapa? Inilah bentuk salah satu penghinaan istiqar Nabi Ibrahim kepada setan yang ada. Dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bercerita dalam penjelasan syarahnya, lamma atta Ibrahimu alaihi salamu an-nasiqi aradalahu syaitanu inda jamratil aqabah. Tatkala Nabi Ibrahim ingin melakukan daripada berkurban pada hari raya Idul Adha dan mau melakukan jumrah Aqabah, sebelum jumrah Aqabah Nabi Ibrahim 10 Zulhijjah waktu mau berkurban, maka setan nongol nih di jumrah Aqabah, di tempat jumrah nongol setan. Lalu apa? Faromahu bisabai hasoyatin hatta sakho fil ardi, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah melempari setan itu dengan 7 batu kerikil sampai dia masuk ke dalam tanah. Woi, mau aja suruh motong anak, blow on, disuruh lempar gitu, nggak kena. Yeah. 2 kali nggak kena, lempar lagi sampai 7 kali, ngumpet dia, bletuk yang ke-7 kan, sialan kena lagi, masuk ke dalam tuh. Summa aradolahu inda jumrati saniyati faromnahu bisab'i hasoyatim hatta sahwa fil ard. Waktu yang kedua mau jumrah yang kedua nongol lagi setan gitu. Woi, Nabi Ibrahim, woi, gitu. Dilempar lagi sampai masuk lagi ke bumi. Summa aradolahu inda jumrati salisa faromahu bisab'i hasoyatin hatta sahwa fil ard. Kemudian waktu mau jumrah yang ketiga nongol lagi nih setan, dilempar lagi 7 kali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka memberikan catatan Ibnu Abbas seraya mengatakan, asyaitonu tarjumuna, setan itu harus kamu lempari, harus kamu perangi. Wa millata abikum tattabiuna, dan syariat Nabi Ibrahim harus kau ikuti. Ini setan itu mengganggu kita 24 jam. Jangankan di luar masjid, di dalam masjid setan gangguin kita. Itu setan hebatnya luar biasa. Bukan cuma waktu ibadah, selain ibadah setan gangguin kita. Itu setan dalam kitab Tanki itu ada yang kerjaannya nengklek, narikin ini di sini kita nih. Nih. Jadi kita berat banget. Orang setannya di sini kan. Itu setan tuh. Tarjumuna, hilangin tuh setan. Jangan dilempar batu. Wudu. Kenapa? Berat. Itu waktu apapun setan goda. Ibnu Abbas bilang Nabi Ibrahim lagi mau menjalankan perintah itu diganggu sama setan itu. Ibrahim ini anak satu-satunya, Ismail dilempar. Ente pikirin lagi deh tuh, itu anak hubungannya gagah baik, coba nurut banget sama ente. Masa masih kecil ente udah minta lama-lama 40 tahun berdoa, waktu tua udah dikasih mau dibunuh juga, dilempar. Ente gimana sih jadi orang digituin mulut, itu setan tuh. Jadi ente nggak usah bingung kalau setan godain berulang kali. Itu Nabi Ibrahim ampe mau lempar jumrah Aqabah digali. Maka itu ritual buat kita supaya apa? Kita menghinakan setan, jangan takut. Maka ulama bilang di sebelah jumrah Aqabah ada Masjid Khaif namanya. Ada Masjid Khaif, mampir nggak ke dekat jumrah Aqabah? Di sebelah jumrah Aqabah ada Masjid Khaif. Kita sunnah sholat di situ karena tidak ada Nabi dan Rasul kecuali dulu pernah sholat di tempat itu. Sekarang dijadiin masjid, namanya Masjid Khaif.
Dulu Nabi cuma dikasih perintah sholat di sini. Semuanya sholat di sini. Mereka nggak pakai tanya. Mereka berjalan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Mereka datang ke situ, sholat di situ. Orang-orang ahli siddiqin, pejuang-pejuang Islam, para Nabi dan Rasul semuanya sholat di situ. 315 Nabi dan Rasul sholat di situ. Sekarang dibangun namanya Masjid Khaif dekat Jumroh Aqobah. Nggak jauh dari situ. Kita sunnah sholat di situ, tabarukan di situ. Karena Nabi dan Rasul seluruhnya sholat di situ. Kedua, ini jadi dalil juga ulama. Bapak nih yang dapat tugas keluar masang instalasi gitu. Kita tahu tuh di dalam rumah itu katanya ada makhluk halus katanya. Maka ada tuh tradisi di ulama kita, ambil batu 7, baca bismillah, Allahu Akbar, sama seperti mau jumroh Aqobah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, kalau itu bahasa orang kampung tuh, jangan orang Islam permisi, ngapain permisi? Enggak, assalamualaikum. Dia jawab nih, waalaikumsalam. Padahal rumah kosong nih, waalaikumsalam. Jangan lari. Oh, ada dia. Ambil aja batu. Bismillah, Allahu Akbar. Itu pasti bunyi. Gitu. Kalau ini yang berani nih ya, jangan ngomong yang takut nih, yang berani nih, yang berani. Bismillah, Allahu Akbar. Baik. Iya, enggak. Itu 7 kali. 7 kali sudah aman. Masuk ke dalam rumah, baca surah Al-Baqarah 40 kali. Bagi-bagi satu-satu. Selesai baca Al-Baqarah, setiap pojok bacain, azanin, komatin setiap pojokan. 1, 2, 3, 4 diazanin, dikomatin. Supaya apa? Rumah yang tadi lama nggak ditempatin atau rumah baru yang katanya itu supaya bisa pergi, nggak perlu manggil pemburu hantu, bawa botol, nggak usah, kan udah diajarin tuh. Bismillah Allah. Jadi kita kalau mau tahu nih tempat, sunnah kita setiap masuk mana saja salam itu sunnah tuh, kecuali ke WC jangan assalamualaikum. Kita kemana aja assalamualaikum. Kita masuk ke rumah kita, udah tahu nggak ada orang nih, nggak ada orang kan, kita tetap sunnah assalamualaikum, supaya makhluk yang gaib itu pasti ada, supaya nggak gangguin kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wih, ada orang nih, perasaan gua doang yang tinggal di sini gitu. Ambil batu, bismillah, Allahu Akbar. Lemparnya lempar isyarat, bukan lempar mana lu keluar lu. Ya sini, jangan. Lemparnya lempar isyarat, lempar. Nah, tuh letuk, gurang gitu. Oh, macam-macam loh. Bismillah, Allahu Akbar. Lempar lagi. Sampai 7 kali. Mulai saat itu ente baca Al-Baqarah 40 kali. Jadiin berarti hadis Nabi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kal baitil kharib, seperti rumah yang serem, angker. Kenapa? Nggak pernah dibacakan di situ Al-Quran. Berarti kita jarang. Mulai saat itu baca tuh Al-Baqarah 40 kali. Baca azan pada setiap pojokan. Nah tadi supaya istri ini yang rada-rada nakal banget nih, jajan mulu, dikasih tahu nggak Bang, dibisikin, Rabbi la tadzarni fardaw wa anta khairul warisin. Mudah-mudahan jadi istri yang soleh. Paham? Paham. Cukup ya? Sudah jam makan malam. Ya. Ya, mudah-mudahan ada yang mau dipertanyakan? Kalau jurus dibentak sama istri nggak takut, nggak ada. Jelas semua ya? Ya, Pak Haji paham? Ada yang ditanya? Ini tadi yang 2 hari raya itu, Ustaz. Kalau macam kayak nisfu Sa'ban sebetulnya itu yang malam keberapa? Malam ke-15, ke-16 ada yang beda-beda tuh. Itu udah saya bahas di khutbah di sini itu. Malam nisfu Sa'ban itu kapan? Itu 3. Malam 13, 14, 15. Dasarnya mana? Nabi pernah di malam 13, 14, 15 hilang Nabi. Itu udah saya bahas di sini jadi khutbah malah. Kalau dibilang mana intinya, ya di malam 15-nya. Karena disitulah Nabi sujud kepada Allah sehingga umat Nabi Muhammad seluruhnya bisa masuk surga, ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Ada 2 orang. Dia pertama yang tidak beriman kepada Allah dengan menyekutukannya, kedua tidak beriman kepada Rasulullah. Siapa orang yang taat kepada aku, faqad ato'ani, yang menolak faqad aso, dia bermaksiat. Jadi orang yang mau selamat itu yang ikut sama Nabi, taat iman kepada Allah. Itu udah saya bahas waktu itu. Jadi kalau dibilang kapan lebarannya dia, malam ke-15 tuh malaikat turunnya.
Jangan tanya malam Lailatul Qadar malam keberapa, ya kagak ada yang ngolat ya ngaji. Itu sebagian min sir min asrorillah. Tapi 2 raya itu Allah yang bilang. Lailatul Qadar itu hari raya, malaikat-malaikat Allah diberikan turun bersilaturahim. Makanya salah satu tanda orang yang mendapatkan. Jadi kata Al-Qadar itu artinya sempit, doyako. Kenapa sempit? Karena malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi, lebaran dia, bersilaturahim, seneng-seneng dia. Sehingga bumi ini sempit. Ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, salah satu karunia-Nya, malaikat yang Allah turunkan diperintahkan sama Allah untuk bersalaman kepada mereka orang-orang yang hidup pada malam itu dan mendapatkan Lailatul Qadar. Woi, para malaikat, salaman sama dia karena orang ini dapat Lailatul Qadar. Makanya salaman, diajak salaman. Wah, nih dia teman kita nih, lebaran nih dia. Termasuk malaikat Jibril. Lalu apa tandanya orang yang mendapatkan daripada salaman dari malaikat Jibril? Raqqa qalbuhu wa kasura dam'u. Itu 2 cirinya orang dapat malam Lailatul Qadar. Raqqa qalbuhu, hatinya lembut, wa kasura dam'u, dan banyak menangisnya. Gak bisa melihat yang sedih-sedih langsung nangis dia. Melihat anak minta langsung renyuh, sakit dia. Dia nggak bisa ngasih, tapi rasanya gimana caranya? Sampai dia dendam, besok gua lewat sini, gua kasih lu. Dia nggak bisa tuh, hatinya lembut, nggak keras gitu. Jangan lu kerja lu, masih muda minta-minta lu. Enggak tuh, itu nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Udah pasti nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Kuping taruhannya. Ulama yang ngomong raqqa qalbuhu wa kasura dam'u. Orang yang sudah pernah berjabat tangan sama malaikat dengan dapat Lailatul Qadar, hatinya lembut, matanya mudah menangis. Kita susah nih nangisnya nih. Udah ketahuan dah. Udah. Makanya bersyukur kalau yang gampang netesin air mata gitu. Diajak muhasabah, ingat gitu. Ya Allah, dulu kita sama orang tua kagak baik gitu. Nyesel kita nggak bisa senengin dia gitu. Dia ngomong kita timpalin lagi, dia ngomong kita timpalin lagi kan. Sekarang udah nggak ada nih, kita bingung, nggak ada yang itu tuh kalau gampang nangisnya tuh ada kemungkinan hatinya lembut. Tapi kalau ajak muhasabah ketawa, ajak ini ketawa, wah ini agak masalah nih. Orang Islam itu kalau hatinya nggak gampang menangis, hatinya keras, itu karena sebab banyak ketawa itu. Gimana muhasabah maulid yang dicari yang ketawa-ketawa? Katanya mau mendekatkan diri sama Nabi, mau paham karakter Nabi. Nabi kan banyak nangisnya. Dia cari yang ketawa-ketawa. Kalau bisa ustadznya yang ketawa-ketawa. Kalau bisa yang ganteng, kalau bisa yang Arab dah, biar enak ngeliatnya. Yang jelek mah udah banyak di rumah. Sialan, kesialan banget. Gitu. Ya, itu 2 hari raya. Mungkin itu saja. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.